Saudara-saudari yang terkasih, kali ini saya ingin menceritakan pengalaman pertobatan seorang ateis radikal dan menjadi seorang pastor Katolik di Spanyol. Satu dari sekian banyak pengalaman pertobatan serupa tentu saja. Juanjo Martínez Tur namanya, lahir di sebuah kota kecil di Spanyol bernama Calpe, di Alicante. Ibunya dari Valencia dan ayahnya berasal dari Andalusia. Juanjo, nama panggilannya, dididik dalam keluarga ateis radikal dan anti-klerikal, tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka ateis. Namun kakek dan neneknya adalah orang Katolik yang taat, dan berkat dorongan mereka agar juga tidak terlihat buruk di mata orang banyak, akhirnya Juanjo terpaksa dibaptis dalam gereja Katolik. Dia juga kemudian menerima komuni pertama yang bertentangan dengan keinginannya, juga keinginan kedua orang tuanya. Di kota kecil tempat tinggal Juanjo hanya ada 3 sekolah, dan kedua orang tuanya memasukkan dia di satu dari ketiga sekolah itu di mana tidak ada pelajaran agama, dalam hal ini agama Katolik. Orang tuanya menjelaskan kepada Juanjo bahwa gereja adalah sebuah sekte yang hanya mementingkan uang. Jadi sejak kecil ia diajarkan untuk menjauhkan diri dari gereja, untuk membenci gereja, dan untuk bahkan membenci Tuhan. Hal itu pun yang kemudian mengubahnya menjadi seorang ateis radikal. Kebenciannya terhadap gereja semakin hari semakin besar, sehingga setiap hari Minggu pagi dia pergi ke balkon rumahnya untuk mengejek orang-orang yang pergi misa. Bahkan dia meludahi mereka dari balkon rumahnya. Di antara orang-orang itu ada juga teman-temannya yang pergi misa, yang memiliki iman yang teguh pada Tuhan dan dididik dalam keluarga yang penuh kasih. Juanjo seringkali meludahi teman-temannya itu dari balkon rumahnya. Namun teman-temannya itu didorong oleh kekuatan kasih tentu saja tidak pernah membenci dia. Pada akhirnya nanti teman-temannya itulah yang membawa Juanjo pada Tuhan. Suatu ketika seorang temannya mengundang dia ke gereja untuk bernyanyi. Dia dengan tegas menolaknya. Tentu saja dia menolaknya karena memang dia tidak percaya pada Tuhan. Bahkan dia sangat membenci gereja. Dia berkata kepada teman-temannya itu bahwa kalian telah dicuci otaknya dan kalian telah membiarkan diri kalian seperti itu. Tetapi teman-temannya itu tidak putus asa. Mereka terus-menerus mengundangnya untuk bernyanyi di gereja. Setelah beberapa lama, Juanjo menyetujui undangan atau ajakan mereka dengan syarat bahwa ia hanya akan pergi 1 kali saja, sehingga kemudian mereka tidak boleh mengajaknya lagi. Itu persyaratan yang dia diberikan oleh Juanjo kepada teman-temannya. Ketika sampai di paroki, Juanjo bersama teman-temannya itu bergabung dalam kelompok doa dari gerakan pembaruan karismatik Katolik. Mengawali doa dengan berdiri tentu saja, membentuk setengah lingkaran untuk bernyanyi menghadap ke tabernakel. Pusat perhatian Juanjo saat itu bukan ke doa bersama itu, bukan juga ke teman-temannya, bukan ke nyanyian yang dinyanyikan oleh mereka, melainkan ke kotak emas yang ada di depannya. Dia sendiri menyebut kotak emas itu untuk tabernakel. Dia mengira semua orang bernyanyi ke arah kotak emas itu, karena pastor paroki mesti menyimpan uang yang banyak di sana. Itu yang ada dalam benaknya saat itu. Dan persis saat itulah terlintas di benaknya apa yang pernah dikatakan oleh orang tuanya, bahwa gereja adalah sebuah sekte yang menyembah uang, satu-satunya yang penting baginya. Itu yang dia pikirkan saat itu. Kebenciannya pun semakin besar terhadap gereja. Dan kali berikutnya Juanjo kembali ke kelompok doa itu, tetapi bukan karena ketertarikan atau keingintahuannya, melainkan hanya untuk menertawakan dan mengejek teman-temannya yang sedang doa. Dia merasa kuat dan yakin betul bahwa teman-temannya yang menyembah kotak emas itu adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang telah dicuci otaknya, orang-orang yang tidak bisa berpikir. Semakin keras dia mengejek dan menertawakan teman-temannya, justru semakin mereka merangkul dia. Nah, sedikit demi sedikit Juanjo menyadari bahwa ada sesuatu yang terluput dari dirinya. Dia merasakan bagaimana para sahabat dari kelompok doa itu memperlakukan dia.
dengan penuh persahabatan tentu saja, dengan penuh penerimaan menerimanya dia meskipun dia mengejek, meludahi mereka. Dan tentu saja dengan cinta kasih sayang yang sungguh yang mereka berikan kepada Juanjo. Dia juga menemukan dan merasakan bahwa gereja tidak seperti yang dikatakan oleh orang tuanya. Dan pastor paroki juga bukan orang yang tidak baik sebagaimana kata orang tuanya. Dia justru melihat bagaimana pastor paroki itu membantu orang-orang miskin di parokinya. Persis pada titik ini proses pertobatan Juanjo mulai. Perlahan-lahan proses pertobatan dimulai dalam dirinya. Pertama intelektual, kemudian pertobatan hatinya. Dulunya dia membenci gereja, membenci Tuhan. Namun cinta kasih Tuhan itu yang hadir melalui teman-temannya justru kemudian mengubah hidupnya, mengubah hatinya, mengubah cara pandangnya itu. Pada usia 17 tahun, suatu hari Juanjo kembali ke rumah dan memberitahu ayahnya bahwa ia ingin menjadi seorang imam Katolik dan pergi belajar di seminari di Almeria. Suatu dorongan yang dia sendiri tidak tahu dari mana asalnya kekuatan itu. Yang kemudian di kemudian hari dia sendiri menyadari bahwa itu adalah kekuatan Tuhan sendiri. Malam itu Juanjo dipermalukan dan dihina oleh ayahnya sendiri. Selain itu dia melarangnya meninggalkan rumah dan berbicara dengan teman-temannya. Dia bahkan memukulinya sedemikian rupa sehingga sampai hari ini Juanjo tidak bisa melupakan pengalaman kekerasan yang diterimanya pada malam itu. Namun demikian, ada kekuatan dari dalam hatinya yang justru membuat dia tegar dan tidak marah sama ayahnya itu. Diyakini bahwa itu adalah kekuatan Tuhan. Dia sendiri, Juanjo sendiri yang menyadari itu. Keesokan harinya, Juanjo bangun pagi-pagi buta dan karena percaya bahwa ayahnya masih tidur, dia melarikan diri dari rumah untuk menghadiri misa kudus di paroki. Ketika tiba di gereja, dia menemukan pastor paroki yang sedang menunggunya di pintu gereja. Dengan penuh kesedihan, mukanya pucat. Melihat pastor parokinya itu, dia merasa prihatin dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialaminya. Pastor itu pun menjawabnya bahwa ayahnya datang untuk memberitahu bahwa dia akan melaporkan pastor paroki itu. Alasannya karena telah memanipulasi anaknya secara psikologis, telah mencuci otak anaknya, padahal pastor parokinya tidak berbuat apa-apa. Setelah hari itu, ada ketegangan hebat di rumahnya antara Juanjo dan kedua orang tuanya, karena memang dia mengatakan kepada ayahnya bahwa pastor parokinya tidak berbuat apa-apa atas apa yang terjadi pada dirinya. Sang ayah memperingatkannya bahwa jika dia ingin masuk seminari, itu harus melewati jenazah ayahnya dulu. Karena tidak mau melawan orang tuanya, Juanjo kemudian mulai belajar komputer. Namun dia tidak begitu berhasil karena memang hatinya tidak di situ. Dalam periode itu, dia tanpa henti berdoa kepada Tuhan agar bisa menyelesaikan persoalan dengan orang tuanya itu terkait niatnya untuk masuk seminari. Karena tidak berhasil belajar komputer, beliau kemudian kuliah di jurusan pendidikan agar nantinya bisa mengajar. Dan pada awal tahun 2002 yang lalu, ketika kembali ke rumahnya, ibunya sendiri yang langsung berbicara kepadanya bahwa saat itu ayahnya memberikan dia kebebasan, bahwa membolehkannya masuk seminari. Sesuatu yang bagi Juanjo saat itu sulit dibayangkan apa yang terjadi pada hati ayahnya. Mendengar itu sukacitanya luar biasa, sembari bersyukur kepada Tuhan karena dia yakin bahwa Tuhanlah yang mengubah hati ayahnya itu. Tahun berikutnya Juanjo masuk seminari di Almeria dan beberapa tahun kemudian dia ditabiskan menjadi imam dengan dihadiri oleh kedua orang tuanya. Saat ini dia menjadi pastor paroki di salah satu paroki di kotanya dan tidak jauh dari tempat tinggal ibunya sendiri. Ayahnya meninggal beberapa tahun yang lalu setelah menerima sakramen pengurapan orang sakit dari anaknya sendiri. Dari pengalaman Pastor Juanjo ini dapat kita petik bahwa cinta kasih itu selalu menang atas kebencian, dan cinta kasih yang sejati itu hanya dapat kita peroleh dalam diri Yesus Kristus.
bahwa kebencian terhadap gereja itu seringkali didasari oleh apa yang didengar dari orang, namun bukan berdasarkan pengalaman pribadi. Itu seringkali terjadi. Untuk itu, ada baiknya bagi kita mengalami dan memahami betul apa itu gereja Katolik sebelum menghakiminya. Akhirnya, kita semua dipanggil untuk menjadi sarana kasih Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman Juan Ho. Tuhan memberkati kita semua.